Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, panggilan Allah ini khusus buat yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ditutup telinganya. Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita akan berpikir sering kita diwasiatkan untuk bertakwa. Ya, karena memang itulah jalan kesuksesan. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya status di WhatsApp atau tulisan yang diupload, tapi mengingat Allah dan tidak melupakan, syukur dan tidak kufur kepadanya, taat dan patuh kepadanya, tidak berbuat maksiat kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, pernah kita mendengar ungkapan seseorang, alhamdulillah Allah itu masih cinta sama saya. Tahukah kita cinta Allah? Sebagian orang berpikir tatkala jabatannya semakin meninggi, karirnya menanjak, hartanya bertambah, usahanya lancar, dia berpikir itu cinta Allah Azza wa Jalla. Tahu dari mana engkau? Engkau tidak melihat Qarun, engkau tidak melihat Haman, engkau lupa dengan Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Nil mengalir dari bawahnya. Itu tanda cinta Allah. Allah berfirman di surat Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ada sebagian orang yang kau diluaskan rizkinya, dienakkan hidupnya, penuh dengan penghormatan dan penghargaan dari masyarakat, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disempitkan rizkinya, dia tidak menjadi orang yang terkenal, masyarakat tidak menghargai dia, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, tak seperti itu. Ahibati fillah, dunia dan isinya ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk.
Bagaimana itu dijadikan tanda cinta Allah kepada hamba? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah berbagi dunia ini kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Maka tatkala kita melihat ada orang-orang yang diluaskan rezekinya atau kita sendiri, maka hati-hati. Itu bukan tanda cinta. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali buat orang yang Allah cintai. Tatkala engkau bisa sholat malam, tatkala engkau datang tidak telat sholat Jumat, engkau bisa datang di shaf pertama, engkau bisa sholat qobliyah, ba'diyah, engkau bisa menjaga wirid di malam hari. Tatkala orang-orang tidur, engkau bisa bangun sholat tahajud. Mungkin itu tanda cinta Allah. Tapi dunia bukan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ya, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran sebagai ujian cinta. Betapa banyak cinta-cinta palsu dan gombal belaka. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, niscaya engkau mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Allah akan ampuni dosa-dosa. Kita ini banyak lahir Islam, tapi kadangkala tidak kenal sama Allah, nggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau belajar kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika SD, setelah itu berhenti kita belajar, maka kita perlu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah, yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni waliullah, supaya kita tahu siapa yang namanya waliullah, faqad azantuhu bil harb. Kata Allah, aku mengumumkan perang kepada orang itu. Kalau ada waliullah, orang yang dicintai Allah, lalu kita musuh sama dia, Allah mengumumkan perang sama kita. Siapa waliullah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sebuah amalan yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Kalau engkau muslim mau jadi waliullah, penuhi minimal yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Engkau jadi muslim yang minimalis. Iya. Tapi ada yang naik derajatnya menuju cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yang hambaku ini setelah melaksanakan yang wajib-wajib, dia enggak mencukupkan diri dengan yang wajib.
Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, dengan yang anjuran. Terus dia solat 5 waktu. Tapi dia bukan hanya 17 rakaat solatnya. Selesai yang wajib, dia tambah 11 rakaat di malam hari tatkala orang-orang tidur. Dia tambah dengan rawatib, sehingga solat dia 40 rakaat dalam sehari. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap bulan dia berusaha untuk puasa. Puasa 3 hari, puasa Senin Kemis. Bicara sedekah, dia tidak hanya berpikir 2,5%. Ini harta dari Allah. Dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah yang sunnah. Hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku cinta kepada orang itu. Engkau ingin dicintai Allah, jangan meremehkan yang sunnah. Kan cuma sunnah. Jangan. Di situ terletak cinta Allah sama hamba. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta sama hambaku. Jemaah, kalau Allah cinta sama hambanya, yang Allah panggil pertama itu Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa ahabbahu Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Allah sebutkan nama hambanya. Apakah Allah menyebutkan nama kita di langit sana, jemaah? Allah memanggil Jibril, mengatakan, Jibril, aku cinta sama fulan. Engkau cintai dia. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit, mengatakan kepada mereka, Innallah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta sama fulan. Kalian cintai fulan. Semua penduduk langit itu cinta sama orang ini. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini jadi diterima di bumi Allah Azza wa Jalla. Orang-orang soleh cinta sama dia. Dan kalau Allah cinta sama kita, kuntu sam'an alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, aku akan jadi pendengarannya, yang dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhai aku. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau antum tidak mendengarkan kecuali yang diridhai Allah, semoga itu tanda cinta. Kalau antum tidak melihat kecuali yang diridhai Allah, semoga itu tanda cinta. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jadi tangannya yang dengannya dia menyentuh, yang dengannya dia menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya yang dia tidak akan melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita ingin dicintai sama orang yang berkuasa, orang yang kaya, yang kiranya orang itu dapat membantu kita, yang kalau kita punya permasalahan, orang itu akan menolong kita. Kenapa kita tidak menjadi orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya Malang, Allah yang punya Indonesia, Allah yang punya Asia, Allah yang punya langit dan bumi. Wala in sa'alani la'utiyanna, kata Allah. Kalau orang itu minta sama aku kasih tuh orang. Wala in ista'adha bi la'u'idanna. Kalau dia meminta perlindungan kepada aku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in
ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ajarkan kepada aku amalan ya Rasulullah, sehingga aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau dengan dunia ini. Jangan berambisi dunia. Gimana kita berambisi untuk sesuatu yang kita bakal meninggalkan? Kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, kemana kekuasaan mereka, kemana kekayaan mereka, mati semuanya. Kenapa kita tidak berpikir cerdas untuk zuhud di dunia? Ambisi kita adalah akhirat. Engkau kerja, engkau mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, silahkan. Tapi engkau cari adalah akhirat. Jangan tamak, jangan serakah, jangan lupa dengan halal dan haram. Jangan sampai menipu, bahkan memutuskan silaturahim gara-gara dunia. Izhad fid dunya. Bersaing dan berlombalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan iri, jangan dengki sama manusia. Manusia akan cinta sama engkau. Tapi kalau engkau merepotkan manusia, minta tolong, minta sama fulan, minta sama fulan, berburu jabatan, berambisi untuk mendapatkan kedudukan, dia menyikut kawannya, dia mendorong sohibnya, engkau akan dibenci sama manusia. Walaupun seakan-akan dia menampakkan cinta di hadapanmu. Masih banyak amalan-amalan yang perlu kita kaji dan pelajari agar Allah mencintai kita. Hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tahu orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.